Apa jadinya bila kita ingin berpergian melalui bandara dan vibes yang kita dapatkan di bandara bukan pada umumnya, namun kita mendapatkan vibes seolah kita berada di rumah hantu. Kita bahas di Ensiklopedia Random. Kebetulan yang saya bahas bukan merupakan bandara yang ada di Indonesia, melainkan yang ada di Amerika Serikat. Perkenalkan dengan Denver International Airport atau Bandara Internasional Denver, yang menurut saya sangat luar biasa uniknya. Kenapa? Apabila kita berada di sana, feel yang kita dapatkan bukan seperti bandara pada umumnya, lebih cenderung kepada rumah hantu yang nuansanya horor banget. Bandara Denver ini merupakan bandara yang dibangun karena bandara yang ada di daerah tersebut, yaitu Bandara Stapleton, sudah tidak mampu untuk menangani kapasitas penerbangan yang sangat tinggi di daerah Denver. Alhasil, karena Bandara Stapleton ini berada di tengah kota, tentu tidak ada pilihan untuk mengembangkan bandara tersebut. Akhirnya dipilihlah suatu pilihan di mana akan membuat bandara kedua untuk membagi jumlah kapasitas penerbangan yang ada di kota Denver. Yang terjadi adalah luar biasa. Suatu bandara yang dari awal pembuatannya sudah menimbulkan banyak kontroversi. Mulai dari pembuatannya yang molor sampai hampir 10 tahun. Juga banyak ornamen-ornamen yang terdapat di bandara Denver ternyata lebih mengarah ke horor dan tidak pantas untuk ditempatkan di bandara layaknya bandara pada umumnya. Contoh saja, apabila kita melihat patung kuda yang ada di bandara Denver, benar-benar serem apabila kita lihat di malam hari, dan nggak seperti umumnya. Bandara ini menggunakan patung kuda berwarna biru yang sangat serem kalau kita lihat di malam hari. Juga ornamen-ornamen lain seperti grafiti-grafiti yang ada di bandara Denver itu seolah tidak melambangkan bahwa itu merupakan suatu bandara, lebih kepada rumah-rumah penyiksaan. Atau apabila kita pergi ke museum penyiksaan tentara-tentara seperti Vietcong, maka vibes itu yang terakhir yang menurut saya cukup wow banget adalah suatu plakat atau seperti sebuah batu yang biasa digunakan untuk peresmian. Itu ada satu simbol organisasi yang sampai sekarang menjadi kontroversi keberadaannya, yaitu Freemason, yang merupakan bagian dari Illuminati. Benar-benar kelihatan tuh plakatnya, dan yang tertulis di plakat tersebut adalah time capsule, di mana yang kita ketahui time capsule adalah suatu alat untuk menyimpan suatu benda yang nantinya perlu dibuka setelah sekian tahun, agar generasi di depan mengetahui apa yang terjadi dan benda-benda apa saja yang ada di zaman sekarang atau masa sebelumnya. Bandara Denver ini sendiri sudah penuh masalah sejak awal, hingga apabila kita melihat konstruksinya, para pembuat konstruksinya benar-benar nggak tahu tuh desain Bandara Denver yang asli itu seperti apa. Kenapa bisa seperti itu? Karena sering terjadinya bongkar pasar kontraktor. Jadi pembangunan Bandara Denver ini tidak menggunakan satu kontraktor utuh. Hal ini terjadi karena pada tenggang waktu tertentu, Bandara Denver ini akan mengganti seluruh kontraktornya menjadi menggunakan kontraktor yang baru, sehingga tidak ada yang benar-benar tahu konsep Bandara Denver yang asli seperti apa. Dan juga adanya pembuatan ruangan-ruangan khusus yang tidak selayaknya dibuat di bandara, seperti adanya bunker yang cukup kuat yang diperuntukkan untuk menahan serangan. Kan lucu aja apabila kita melihat adanya bunker di suatu bandara, dan banyaknya terowongan-terowongan aneh yang tidak diketahui peruntukannya untuk apa. Jadi di bawahnya Bandara Denver itu banyak terowongan-terowongan yang kita tidak tahu fungsinya berapa. Mungkin bisa dikatakan bahwa itu digunakan untuk memindahkan barang-barang dari bagasi, tapi nyatanya sampai sekarang belum dipakai tuh terowongan-terowongan itu. Sistem pemindahan barang dari bagasi masih menggunakan sistem lama yang tidak menggunakan terowongan tersebut. Sampai sekarang belum ada yang benar-benar tahu kenapa Bandara Denver ini dibikin sedemikian rupa. Karena realitanya sampai sekarang pun Bandara Denver itu masih sepi banget. Nggak seperti Bandara Stapleton yang ada di sebelahnya yang berada di dalam satu kota. Bandara Denver itu menghabiskan biaya yang luar biasa membludak, yang katanya digunakan untuk meningkatkan perekonomian kota Denver.
Nah, nyatanya Bandara Denver ini difungsikan nggak secara maksimal, yang dimana semua penerbangan masih menggunakan Bandara Stapleton itu, dan Bandara Denver ini hanya digunakan untuk penerbangan khusus yang sangat sulit apabila kita mencari catatan dari penerbangannya. Apakah benar bandara ini dibuat untuk penerbangan komersial? Nggak ada yang tahu sih. Silakan klik tombol like dan subscribe apabila Anda menikmati konten kali ini. Dan jangan lupa, semoga juga konten kali ini bernilai informatif seperti biasanya. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi di pojok kiri agar selalu mendapatkan update terbaru dari channel Ensiklopedia Random.